Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa yang budiman, tiada kata yang paling indah, yang paling mulia selain alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita anugerah nikmat yang tiada berhingga ini, sehingga sampai saat ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam dalam kehidupan. Selawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah rela berkorban untuk menuntun umatnya dari zaman kejahiliaan menuju zaman yang terang benderang. Para pemirsa berbahagia, pada kali ini saya akan membahas tentang sebuah tema yang diamanatkan, yaitu pergaulan dalam rumah tangga. Fenomena pada saat ini di dalam kehidupan masyarakat yang dapat kita temui dari berbagai media sosial dan surat kabar sekalipun, bahwa terlihat masyarakat kita sedang sakit, terutama dalam hal pergaulan dalam rumah tangganya. Kisah-kisah perselingkuhan, perceraian, kenakalan anak di dalam medsos itu sering kita dengarkan, bahkan berakhir dengan pembunuhan. Para pemirsa yang budiman, mengapa masyarakat kita sakit? Ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Hadis ini amatlah masyhur, yang berbunyi, Nabi SAW qala, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yang artinya adalah sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang pertama tentang akidah. Pergaulan rumah tangga dalam Islam merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu dibahas secara detail dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis dan kisah-kisah yang telah turun-temurun disampaikan para ulama. Ibu-ibu dan para pemirsa yang budiman, ada 3 hal yang akan kami bahas seputar pergaulan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah memilih jodoh. Memilih jodoh di sini telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Siapakah yang berhak, yang harusnya kita pilih untuk menjadi pasangan hidup kita? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, tunkihul mar'ah li arba' limaliha walinasabiha walijamaliha walidiniha fafdhor bidzatiddin taribat yadak. Yang artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, nikahi wanita-wanita itu karena 4 alasan. Yang pertama adalah karena hartanya, yang kedua karena nasabnya, yang ketiga adalah karena kecantikannya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Namun bila engkau memilih karena agamanya, maka engkau akan beruntung. Nah, di sini banyak sekali muda-mudi yang tidak mengindahkan sabda beliau, mencari jodoh asal-asalan, hanya bertemu di medsos,
kemudian tanpa penyelidikan lebih lanjut sudah memutuskan untuk menjadi pasangan, bahkan menentang kedua orang tuanya. Selanjutnya adalah untuk membangun rumah tangga, kita semuanya harus memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu atau suami itu adalah pemimpin atau qawwam bagi keluarganya, yaitu bagi istri dan anak-anaknya. Dan hal ini yang sering menjadi masalah. Banyak pria-pria muslim yang bermasalah terhadap kepemimpinan dalam rumah tangganya, mungkin karena kurangnya ilmu atau yang lainnya, misalkan terpengaruh medsos atau budaya-budaya yang menyimpang dari ajaran Islam, sehingga tidak bisa menjadi qawwam dalam rumah tangganya. Ini menjadi masalah utama yang saat ini terjadi. Kemudian yang ketiga adalah berimbangnya atau kesesuaian antara hak dan kewajiban suami dan istri. Nah, di sini ada kewajiban-kewajiban. Tadi suami sudah, yaitu kewajibannya yang pertama adalah beri nafkah dan batin, kemudian memberi perlindungan kepada keluarganya, memimpin keluarganya. Nah, adapun kewajiban dari sang istri yaitu sebagai berikut. Dalam buku Adabul Mar'ah fil Islam terbitan pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur dikatakan bahwa kewajiban seorang istri kepada suaminya adalah yang pertama, istri harus bersikap patuh serta hormat kepada suaminya. Apapun posisi kedudukan suami kita wajib patuh dan taat. Yang kedua, senantiasa bersikap sopan santun, bermanis muka, beramah tamah, dan menampakkan kecantikan dan kepercayaan yang penuh terhadap suami. Yang ketiga, seorang istri hendaklah senantiasa berusaha untuk memiliki gaya dan daya penarik serta tambatan bagi suaminya. Selanjutnya yang keempat adalah seorang istri hendaknya menghormati kedua orang tuanya, kedua orang tua suaminya atau mertuanya, kemudian kerabat suaminya, kemudian mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Dan ada lagi yaitu kewajiban untuk mengurus anak, karena anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu dan pemirsa yang budiman, apabila ketiga hal tersebut dilaksanakan dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, memilih jodoh. Jadi ini adalah salah satu hal yang dilakukan sebelum pernikahan. Yang kedua adalah qawwam seorang laki-laki. Yang ketiga adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban suami istri. Baik, sekian saja yang dapat kami sampaikan. Nasrul minallah fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.